jroning Quran nggone rasa yekti katindakna kang samya wuninga kajaba kelawan tuduhe ora kena tenawur kang satemah datan bi malah kata lanjuan temah sasar susur yen sira hayun waskita sampurna ing badanira puniki sira hanggaku ruwa wes watine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya tingadoke tidak mungkar maghrib lan buka Brono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen pengen besok munggah swarga Sadi coba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah
nganggo perintah agama eling ana ning donya mung sedaya saper antara pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah swarga. Oke, untuk jawaban tadi itu ada kalimat ini. Saya lupa ya. Wa ma adraka ma yaumiddin. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang di dalam hari-harinya di dalam ad-din bi ayamilah dalam hari-harinya Allah? Ma adraka ma yaumiddin. Apa yang dimaksud yang disebut orang yang berada dalam hari-harinya Allah, hari-hari di dalam ad-din? Memang kalau kita mencoba tafsir, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Tadi yaumiddin itu ya hari-hari ad-din. Kalau kita mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Yaumiddin dimaknai hari pembalasan. Yaum itu hari, ad-din itu kehidupan yang memiliki metode, memiliki arah, memiliki tujuan. Aktivitas berdunianya itu punya tujuan. Itu disebut orang yang di dalam yaumiddin. Kalau dimaknai bahwa Malik yaumiddin, raja hari pembalasan, jadi Gusti Allah ki berarti mula ndek donya do korupsi, do tukaran, do zina, do moralitasnya hancur sebab Allah kuwi mung kuwasane di akhirat gitu loh. Dong ora. Sak suwene nek maca terjemah kan ngono. Jadi Malik yaumiddin itu adalah Allah itu penguasa hari pembalasan. Ya korupsi enggak apa-apa wong memang dekne Allah tuh menguasai hari pembalasan kok. Sok wae kan mung sok tok. Saiki kan gak kuwasa apa-apa. Rusak kan ya. Jadi Malik itu cakupan kekuasaan yang menjadikan kita bergerak obah-oseh ya karena ada tiupan ruh ilahi kan. Jelas banget toh. La haula wala quwata illa billah arep dibantah piye. Kemudian sadar yaumiddin bahwa kita berada di dalam harinya Allah, di dalam hari ad-din. Yang makna din itu ya kehidupan itu sendiri. Ad-din, kehidupan yang punya metode, punya sistem. Ada tasdid ad-din, kudu roh. Kan gitu loh. Isim ta'rifnya bermakna metode dan sistem, sumbernya harus jelas dari Tuhan, min robik. Tasdidnya dal, dasarnya adalah dal, yaknun, kemudian ada dal, sehingga ada tasdid, jadi itu muta'arif. Ad-din itu maknanya bahwa kowe iki duwe sistem, duwe metode tumuju sing kok kenal, bener-bener kenal. Sing perintah yo kenal, sing diperintah yo kenal. Maka at-ta'atun ma'ruf yang dibutuhkan itu adalah ketaatan yang kenal. Itu duduk ketaatan sing kira-kira kenal. Ayatnya ngono. Kemudian apa dia maksud itu? Latamliku, layamliku. Ya, yakni orang yang di dalam menjalani hidup itu tidak di dalam cakupan dan kekuasaan nafsu ala nafsu. Tidak di nafsu untuk nafsu. Itu kemudian kapan disebut hari-hari itu berada di dalam hari-harinya Allah, di dalam hari-hari beradin, yakni mereka yang hidupnya tidak di atas nafsu untuk nafsu. Kapan itu? Wal amr, semua aktivitas yang dilakukan, wal amru yauma idzin, dalam kehidupan adin itu adalah di dalam perintah. Ramu yauma idzilillah, perintah untuk Allah.
Nah, ini namanya amr, itu berarti yang perintah yang diperintah itu roh. Kowe sholat enek sing merintah. Sapa sing merintah? Allah. Kapan petuk raimu? Pangapunten. Kemelelet. Sholat budal arep dijalankan perintah Allah. Kapan metuki kowe? Gusti Allah. Pirang perkara apa derajatmu ramen. Ya itu. Pangapunten. Lah wong iki nek wis poso, iya nyapa perintah Allah. Kapan petuk kowe jenenge perintah kuwi adep-adepan jenenge perintah kuwi. Ngaten lho. Apa meneh poso kuwi gak enek perintah lho. Itu yang memerintah diri kita. Kutiba alaikumusiyam itu yang memerintah, itu yang mewajibkan diri kita. Duduk Gusti Allah mewajibkan kamu we poso karepmu gak karepmu. Ya, ayate ngono. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu gak enek perintah fardu, amr gak enek. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang iman kowe mewajibkan terhadap diri kamu untuk poso. Seperti poso yang telah orang-orang pendahulu mewajibkan terhadap dirinya. Gusti Allah enggak merintah. Kok ngopo kok ngene? Aduh jeblok neh. Ngopo kok ngene? Ngopo? Apa sebab puasa itu yang mewajibkan diri kita? Sebab wong sing pengen nyuwun ilmu itu kehendaknya masing-masing, butuh apa ora. Perintah itu berkaitan dengan wong arepe nyuwun ilmu tauhid ndek gone Kanjeng Nabi. Diberkah tanggal 17 Ramadan, posone 17 dina. Kemudian diberkah entuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Ditunjukkan tentang dia yang punya nama Allah sehingga dia dikenali. Maka itu disebut Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan itu dikarenakan ditunjukkan dia supaya dapat dikenali yang punya nama Allah di dalam hati. Itu Lailatul Qadar. Nek Lailatul Qadar kuwi mung kowe iki iso nyembuhne tanggamu kuwi modar. Perbandingannya 1000 bulan kok mung entuk watu, terus watu mbok usapne wonge sing kena uci-uci mbok ngenekne terus uci-ucine kempes. Lha kok entuk watu kok hebat. Hasil Lailatul Qadar nek ku nunggu wiwit tanggal 21. Wong nek kowe pengen iso nyembuhne rasa melek. Saiki buka internet. Pas tanggal 21 wis nambani ngerti tentang obat untuk Lailatul Qadar kok internet. Lailatul Qadar ya asumsinya orang yang hebat, yang tentram itu saat ketemu si pemilik. Kowe sudah sering ke kebun, sering main, saat ketemu presiden, aku mau ketemu presiden loh. Seneng dah. Nggih ta? Seneng. Wong kowe mlaku ngono terus presiden pedandhe-andinge ngono pas fotone kenek kowe senenge banget kok. Foto kowe enek mergo gurine presiden gitu loh. Tapi biasanya wong sing gak kenal ngene iki biasanya luwih sombong timbangane anake dhewe biasane. Ta? Itu biasa deh kan. Wis tinggi pamer. Aku kenal lho iki bukti fotone padahal iki mau ngelewat. Nah itu apa meneh mung maca ning ora kenal itu biasanya luwih fanatik timbangane sing kenal gitu. Saksuwene iki ngono kok Nabi Rasul iki sing dadi utusane Gusti Allah. Nek sing diomong iki dong balela gak gelem keberadaane Rasul. Itu kan mergo wis rumoso kenal melalui buku kan gitu biasanya basa Arabe kitab. Gak penak nek kuping. Ketika terus supaya gak merasa bersalah kemudian didefinisikan ahli kitab iki dudu aku, ahli kitab iki wong
Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu ahli kitab. Jadi bayi lagi lahir kayak ahli kitab. Nek anake wong Katolik, anake wong Hindu, lagi lahir itu disebut ahli kitab. Ya eta? Ngono gak logikane? Sebab definisinya ahli kitab itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Yahudi. Ya toh? Bener? Sing tau mondok? Bener? Ya toh? Nah, aku biyen ya padha ngono gitu ya piye-piye toh. Neng aku goro-goro iki tau diskoros 5 dina gak entuk mlebu aku. Ayel-ayelan karo ustate. Jadi pada saat dikatakan ahli itu orang yang jadikan pedoman itu buku. Beragamanya karena buku. Kemudian itu ahli kitab. Lha nek Kristen, Hindu, Buddha, lha apa yang masuk akal? Bayi lahir dia anake wong Katolik berarti ahli kitab. Enek wong Kristen umure wis tuwek buta huruf gak iso maca ahli kitab. Nah, ini gitu loh. Maka pedoman tertinggi itu akal, duduk Quran. Nasunuswa. Pedoman tertinggi itu akal, duduk Quran. Wong maca Quran gak nganggo akal, gak waras ini. Wes, piye? Tapi wong gak iso maca Quran, tapi duwe akal, duwe akhlak. Ayo, era. Nah, itu. Sing penting KUHP-ne apa hakime, sing penting undang-undange apa hakime. Kowe rapat nganggo undang-undang gak usah nganggo hakim. Mlaku gak? Gak mlaku. Tapi nek hakim gak nek undang-undang tapi dia nek apal. Dia jadi hakim. Gak apal tapi bijak, tetap mlaku gitu loh. Sidang. Waduh, kita kari di omah wis gak popo, aku paham kok kan gitu tuh. Ati maling karo sing dimalingi budal bareng ndek nggone toko buku. Kemudian ndek pengadilan gak sang nganggo hakim perempukan. Ayo golek pasal dhewe. Wis to, ora rampung mesti tukaran kok. Mula yang ngono, ora nek hakime sing dipedomi Quran tok. Taurat Injil tok. Geger. Akhirnya muncul Kristen, Katolik, Advent dan sebagainya, muncul Islam. Akeh banget nek sing gak wani nyebut aku kan. Tapi akeh banget gitu. Pangapunten, tapi bukan berarti kita tidak cinta dengan siapapun, gitu ya. Kita tetap cinta. Perbedaan boleh, tapi itu adalah cinta. Cinta itu tidak memerlukan dalil. Kalau kita bertanya dalil endi, berarti dia enggak cinta. Kalau ada orang yang tanya kebenaran mundi, dalilnya apa? Berarti dia tidak cinta kepada Allah. Orang yang cinta tidak memerlukan dalil. Kowe nek duwe bojo sing dijaluki dalil, kowe cinta toh? Terus masak, Bu dalilnya apa toh Bu kok masak iki? Ayo Bu ndek Kediri mlaku-mlaku rekreasi, dalilnya apa toh? Itu berarti enggak cinta. Orang cinta itu sudah tidak menggunakan dalil, bahkan tidak menggunakan akal. Akal itu hanya digunakan saat menjelang cinta. Nah, cinta enggak menggunakan akal. Mula wong kultus itu sudah tidak menggunakan dalil. Didalili wis gak kena. Sing digunakan pokoke gitu. Pokoke, hurufnya diganti. Pokoke pe. Wailul ladzina yaktubunal kitab bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indallah. Tadi kan wis tak nek kan itu kan ayatnya kan begitu. Am indahumul faum yaktubun. Apa kowe iki genah karo keberadaane Tuhan? Apa kowe iki kenal karo gaibe Gusti Allah? Apa kowe iki weruh makrifat dengan Tuhan? Kok kowe kok wani nulis? Piye sih kowe iki nek mikir?
Degene surat Al-Qalam 47. Tapi terkadang kan kita kan terjebak dengan akademisi ya. Saya sempat jagongan dengan, saya nggak akan sebut tokoh, tapi kita rileks. Terus dia cerita, tapi dia cerita kepada tokoh lain. Dia tokoh itu tokoh lain. Saya senang dengan beliau ini Pak Yai. Ya sama, kalau dia cerdas, kitab ini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Kalau dia menjawab, itu semua buku bisa diuraikan dengan dia. Dia tahu sumbernya, pengarangnya tahu. Hebat nih Pak Yai dia. Terus dia ngelem saya, nek jenengan gini, ini kayak subjek. Kemudian saya jawab begini, kalau menurut saya kok terbalik toh, gimana? Kok saya melihat kok dia, ya saya nggak mengurangi rasa cinta sih, saya nggak mengurangi rasa sayang, nggak merasa hormat sama sekali enggak. Maksudnya, kalau saya kok itu menunjukkan malah nggak tahu apa-apa ya. Loh kok bisa Pak Yai? Ya dia berarti nggak tahu apa-apa, walaupun saya nggak mengatakan bodoh, tapi dia nggak tahu apa-apa. Lah kok bisa? Gini loh gini, kalau saya bertanyakan jenengan, kemudian saya tanya, piye carane entuk rawon? Piye carane mangan rawon? Kemudian jenengan jawab, kalau rawon cara Surabaya itu begini. Kalau rawon cara Sunda itu begini. Kalau rawon cara Maluku begini. Bahkan sampai detail. Kalau rawon cara Blitar, gone Ponggok itu gini. Kalau rawon carane, saya malah mengatakan, jenengan gak dong rawon iki, mumet niki. Nek jenengan dong karo rawon, pisane rawon. Ayo budal di dapur iki dagingnya, iki bumbune, ayo dimasak, dimplok, rampung, warek. Tapi nek jenengan ngurek nih kono, berarti jenengan jajane gak iso apa-apa. Dek menurutku, ning wong akeh justru sing diagungke kene iki, ya ora. Nah, itu. Tapi ini bukan berarti nanti jangan skeptis, enggak. Ya. Tapi kalau jenengan ditakoki, sing jenenge presiden di kae kan gitu tak. Sing presiden di tandane ngene. Dari kitab ini unine ngene, dari ini ngene. Bingung enggak sampean? Bingung. Tapi nek kenal bener, ayo iki lho, kan beres. We arep aku tolong dilamarke arep nikah. Ayo. Terus piye? Ngene golek wong wedok ciri-cirine ngene. Wakeh, malah bingung sampean. Iya gak? Tapi nek aku arep nikah, ayo iki lho. Iki aku duwe iki wis nikahno. Wong di tanggoku. Apa wi urung nikah. Kaya raya, sugih deh. Oh iya dipethukne. Lagi umure piro? 120. Makanya dikatakan inna rabbi qaribun mujib, bahwa ya kembali kepada tadi bahwa yang dikatakan doa berada dalam perintah berarti tawakal atau bersandar. Jadi nuwun itu memohon itu adalah karena perintah. Yang itu. Padha karo nek apa meneh ustad gawe proposal digawe digone bupati budal dhewe kemendel. Tapi nek enek surat perintah maka dia memang sah. Maka tempat sandarane perintah itu logis kan. Aku tadi kan ngomong Quran itu karo akal di sing tinggu kan gitu, pangapunten. Itu Quran lo ya, duduk iki lo ya. Digone Yunus 100, digone Ali Imran 190, 191 kan jelas juga. Gitu. Ulul albab. Jadi pada saat dikatakan bahwa iman itu hanya dengan izin Allah,
Dan Allah duka benci mereka yang punya akal tidak digunakan untuk berpikir. Wes kan ayat kan jelas banget. Ya Allah disalah kilun berarti bahwa akal itu tinggi. Saat kita belum menyatu dalam kecintaan, akal yang digunakan untuk mizan. Wah, aku berbuat ini nih. Akalnya digunakan. Ini sama guru saya nggak boleh, ini sama petunjuk Quran nggak boleh, ini sama ya gitu. Ngerampok, waduh ini mesti ini, itu akal digunakan. Tapi ini wis cinta, wis otomatis menyatu. Kalau alasan yang keluar pasti karena cinta. Ya logika dasar kan itu. Lah bukan nganggo dalil cinta. Gitu. Jadi kalau orang yang banyak dalil nggak cinta kan itu. Gitu. Kemudian solusi dalam proses ekonomi itu sebenarnya kala lama ya di ma amaroh fal yang tulis insan ila to'ami anna sobabnal ma'asoba ini gara-gara Arab awak ini gawe hidram gitu ya. Jadi pada saat kala lama ya itu amaroh kita kebingungan pahala dan ganjaran, tapi perintah seperti ini terlupakan. Ini adalah solusi untuk menangani reses. Orang tidak dikatakan menghamba kepada Allah dan menjadi hambaku jika kala lama yang amarah, selama dia belum melakukan apapun. Kala yang amarah, saat dia tidak menjalankan perintah-perintahku yang salah satunya wahyu insan ila to'ami, saat dia tidak memberdayakan dan berbudidaya saat ada peluang untuk melakukan budidaya dan budidaya, yakni memperhatikan apa yang dimakan. Ayat. Dia tidak memperhatikan, tidak peduli dengan apa yang dimakan. Makanya kalau kita Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kalau suatu saat sistem ini mulai kita angkat ya, mohon untuk kita saling bersinergi kuat. Kekuatan kita di sini sekaligus memberikan satu sampling dan kayak contoh negara sebelah gitu ya. Itu supaya mengetahui kalau lama yang ma'amaroh. Sekarang ini yang namanya bawang, namanya brambang, namanya lombok dan komoditi, hampir semua komoditi detik saat ini itu semuanya harganya jatuh, benar. Petani adalah bangkrut, benar. Jika nanti kita akan ada tim mengambil dari petani, umpamanya bawang harganya 9.000, tapi alhamdulillah sekarang 17 ya. Ada yang mungkin 20, di Jakarta 23 sampai 35, contoh begitu. Saat nanti kita mengambil umpamanya begitu, sambil menolong petani-petani kita. Kita ngambil bawang dari mereka. Anda seharusnya juga siap membeli bawang dari petani. Kita, paham? Siap. Seandainya regone kuwi bawang di njaba di toko regone 7.000 atau 5.000, fakta saat telah dihitung dengan tenaga perawatan, pupuk dan sebagainya, itu umpamanya itu adalah 9.000, jenengan membeli 10.000 atau 11.000, siap. Walaupun kamu naik di pasar 7.000 wis entuk, wani enggak? Paham maksud saya? Kalau enggak begini, kapan akan bangkit kita? Akan terus dihancurkan oleh kapitalis. Bawang itu sempat menjadi keemasan di tahun 70. Kemudian di tahun 84 kita mulai jatuh. Saat semua benih dicukupi dari, saya nggak akan nyebut negaranya mana gitu, saya nggak akan menyebut Cina atau India, enggak. Jadi pada saat mereka benih didatangkan dengan asumsi bla 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 bla, akhirnya petani bawang tahun 86 mulai hancur. Dibeli dengan harga rendah. Awalnya dibeli tinggi, benar dibeli semua, dihabisi.
dan seterusnya. Saya cerita. Kita sampai saat ini beberapa kali kita membeli dari Brambang atau Bawang, tapi dengan koridor bahwa kita organik atau sehat, PTSA. Harga di luar 8.000, kita membeli 11.000. Kita pondok memang beli itu. Kemudian yang 11.000 itu kan impor. Ya memang kalau niatnya murni ya nggak apa-apa, tapi kalau niatnya menjatuhkan petani kita kan kasihan. Bukan berarti kita skeptis dengan sana-sana, tapi prioritas kita mengetahui. Gitu. Ya ini masalahnya, siap gak jamaah diajak begini? Seharusnya kalau memang kita nggak hanya jargon, nasionalis, kebersamaan, kekeluargaan, berani berlaku seperti ini mestinya. Mestinya. Saya berharap suatu saat jika ini kita akan keluarkan program-program semacam ini, saya berharap jenengan siap. Gitu ya? Ya. Kita akan selalu bangkrut. Petani Brambang dan Bawang binaan kita beberapa tuh hampir, dan juga enggak binaan, hampir sudah enggak mau nanam. Akhirnya kita korban, kita beli. Kita tahu sumbernya, terkontrol, kesehatannya terkontrol, dan lain sebagainya. Apalagi jika nanti kita masuk pada sesi-sesi pemberdayaan. Kita berharap kita akan dapat melakukan ini. Bahkan mungkin bisa jadi kacanya aduh, nek tuku dicoba bisa jadi mung 3.000 umpamane. Kini bertahan regane tetap 12.000. Karena faktanya selisihnya jika dihitung memang segitu gitu loh. Nah, petani kita juga biar gak hancur gitu ya, siap begitu ya? Tapi kita hitung juga terus. Tapi kadang petani kita juga harus jujur, regone biasanya 60.000, engko nek regone dadi 20.000, nek ngarani rugi ya kita wis kebuntel karo sepasang ini gitu loh ya, padahal operasionalnya 11.000 gitu. Paham maksud saya? Kita tuh kan dilema. Pasar yang bukan petani berharap regone murah. Nek murah seneng banget, jenengan seneng. Petani ini sing senep. Ya pada saat harga itu mahal, petani ini seneng, sing senep kalian. Piye sih supaya podo-podo gak senep gitu loh. Kita menghitung normal gitu loh. Ya, gitu ya. Nah, kita akan bergerak ke situ. Bisa kalau dihitung itu bisa. Oke. Kemudian fa'idul insan ila ta'amih itu macam-macam, kesehatan, masalah kepedulian di dalamnya macam-macam. Ana sobabnal ma'asobah, mengelola air dengan baik dan memunculkan keperluan alat yang dapat menanggulangi kekeringan telah aku turunkan dari langit air dan dari bumi dari air, ada air. Bagaimana kamu mengelolanya? Tadi di depan kala lama ya'di ma'amaroh, tidak dikatakan berdasarkan perintah Allah menjadi bagian dari hambaku jika tidak melakukan satu, ngopeni lemah supaya subur. 2, benih supaya ditanam darinya kamu makan. Di surat Yasin 32. Yasin 33. Banyu olahan. Yasin mbok waca mung golek ganjaran ae sih. Yasin, ini nek tinggi wong arepe mati maca Yasin ping 7 ben cepet mati kan ngono ta? Yasin, yaitu himbauan yasiru ma yasiru fi qulubikum abdi. Kan itu toh Yasin itu. Jadi Yasin itu adalah intine rasa sir sing manggon di dadamu sing wis tumeka ing pangeran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka bacaan
Karena ada sang hakim alnya isim ta'rif, hakim maka akan menjadi pedoman bagi mereka yang rasanya telah mengenal Tuhan. Yang lagi, laminal mursalin, pasti ada rasul yang menjabarkan apa itu Yasin, apa itu Al-Quranul Hakim. Laminal mursalin itu kondisi saat ini. Yasin Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Hakim, ini laminal mursalin. Dan engkau benar-benar adalah rasul. Kamu ada rasul di antara kamu. Kan gitu loh janjane. Oke. Tsumma saka kenal ardo sakko fa'ambatna fiha habba. Jadi sistem yang luar biasa. Jika kita reses teratasi dengan ini, jika kita melakukan ini, maka kita menghadapi reses, kemudian sarwihum, bermusyawarah, komunikasi, kepedulian yang baik. Ini mengatasi reses. Jika reses benar, perhatikan tetangga, kiri kanan panjenengan, jamaah, miliki kepedulian. Jika kamu tidak mampu membantu karena kamu sendiri juga pas-pasan, tolong jadi minggu diwi. Nggak harus matur ke saya kalau kamu nggak enak data, berikan ke kantor pusat. Saya mohon. Mungkin kula nggih wonten wonten mampu, tapi kula mboten gadah, itu ego jenengi. Paham nggih? Nek jenengan ki nek pertanyaan gak iso jawab, itu gak kudu jenengan sing jawab gitu loh. Yang lain ojo mbok nafek nih. Yang lain ki insya Allah bisa ngekei bantuan, itu namanya kepedulian. Oke, jadi aku menggawe contoh, nek di Banyuwangi, nek sing gak iso mangan pemeneh warga, sak Banyuwangi tak lapor nih. Contoh kan ngono ya, contoh lo ya. Iki padha Caruban, Kendal, pokoke enek sing matur, kula mboten saged maaf Bapak, lha ndi omahmu kula Kendal. Sapa Kendal iki? Ya. Tahu. Kita wong Kendalan wong Ngawi lah. Kepedulian sekarang itu hilang. Karena itu kemudian goro-goro kemudian kita nanti doa. Nek gak ndonga kan sombong. Ya, bar ini kita doa. Nyegoro ing goro-goro. Bapak Ibu yang berbahagia, ini memang zaman sudah medit itu masa transisi ini. Maka saya berharap jenengan kuatkan dalam satu bentuk-bentuk perilaku keteladanan, kebaikan. Karena ini memang medit, ini goro-goro. Insya Allah enggak lama lagi ada kejadian. Tapi enggak usah piye-piye, enggak usah bikin boyong, enggak. Yang saya masuk tak buka wae lah. Pangapunten. Yang saya masuk, engko lah enek komandone dhewe, komandone apa alam gitu loh. Kita belak nih, komandone ya alam. Kita menghadapi fakta itu aja. Nanti ada sesuatu yang butuh kita sikapi. Oke, yuk.